wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajamu bihi amma hawahu qalbuhu wa aqalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi maqbulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrah was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang saya hormati, para habaib, para syarifah, para keturunan, para cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, khususnya yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Islam yaitu Al-Habib Umar bin Hashim Al-Gadri, begitu pula istri beliau Syarifah Fitri binti Al-Habib Ali Al-Gadri. Juga yang terhormat di sini ada Habib Usman Al-Gadri, Habib Bakir Al-Gadri, juga Habib Muhtar Al-Gadri, dan para habaib-habaib yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, khususnya para Umi Ibu Umar, Umi Ipa Fitri ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan berkah dari para habaib syarifah dan dapat syafaat dari datuk beliau yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati orang tua saya, abah saya yaitu Kiai Haji Abdul Muttalib Sardi, doakan mudah-mudahan abah saya ini termasuk beliau kiai paling sepuh yang ada di Kalbar. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Begitu pula ulama-ulama kita para habaib semua, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula saya hormati orang tua kita yaitu Abah Haji Usman Ali, juga Ustaz Muslimin ini kawan saya, juga para pejabat yang hadir di sini, para undangan, para habaib, hadir, para santri yang semua kita hadir di sini dan mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada sore hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Habib Umar Ipa Fitri ini beberapa kali undang saya belum pernah nyampe sini. Ini baru pertama kali saya nyampe. Kenapa tidak pernah nyampe? Karena setiap Habib Umar ngundang, saya juga ada undangan. Untung sekarang ini kosong, alhamdulillah. Saya masih ingat Habib Umar ini, cerita Habib Umar ya sebelum beliau berangkat. Ini beliau dulu tinggal di Ajat 4 tahun. Ya saya tawarkan Pak Fitri, Beb, mau tahu dengan Pak Fitri, Beb? Ini buka kartu sedikit. Tapi Masya Allah beliau ini apa kata Ustaz lah. Saya pergi ke rumah abah beliau Habib Ali. Saya sudah kenal lama dengan abah beliau Habib Ali. Gimana Bib kalau kita jodohkan Habib Umar dengan saya Pak Fitri? Habib Ali pun Masya Allah, pokok anak apa kata Abi, kata Umi, kata Ente, apa kata keluarga jihad. Ini Masya Allah, sampai beliau pun masyarakat putra-putrinya kal jihad. Mulai dari saya Pak Fitri, Sarifan Murul, Sayyid Zarkasi, Sayyid Rizki, ada lagi keluarganya Sayyid Beci itu Oji, Sayyid Abdurrahman Al-Gadri. Ya Alhamdulillah. Tapi mohon maaf Pak Fitri, saya dosa Pak Fitri. Kenapa saya pernah nyembat dia pakai rotan. Saya tengah ngajar, kebetulan dia satu kelas istri saya Bu, Sahrini ini. Nah di sebelah Pak Fitri itu namanya Sahrini, ini Sahrukan. Gara-gara makan kue cil tabur-tabur di kelas, saya sempat. Tapi Masya Allah, dari pertama saya ngurus santri al-jihad sampai sekarang saya belum pernah menemukan santri yang cerdas kayak Pak Fitri. Belum ada, sampai sekarang. Bayangkan, Jurnian, dengarkan santri. Jurnian 1 minggu apal, nyetor ke saya langsung. Imriti 2 minggu, Alfia nggak sampai 1 bulan apal. Ini Pak Fitri, ada nggak santri sini yang turun? Ada. Tapi kalau yang turun yang makan kue cip bersama-sama banyak ya. Baik, dari Masya Allah, Insya Allah Habib Umar dan Syarifah Fitri ini akan berangkat haji. Kenapa? Orang-orang sekarang ini berbondong-bondong berangkat ke Mekah. 229.000 jamaah haji Indonesia ditambah 60.000 lansia. Kenapa mereka repot-repot ke Mekah? Kenapa Habib Umar dan Syarifah Fitri sampai ikut yang mahal sekarang ini? Beliau ikut yang tanpa antrian, ya kurang lebih setengah miliar beliau berdua. Sebenarnya kalau mau kan beliau tinggal bangun rumah lebih cantik lagi, beli mobil yang lebih cantik lagi. Tapi kenapa beliau berdua dan orang-orang repot-repot pergi ke Mekah? Karena mereka itu pergi ke Mekah ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Belum dikatakan muslim sejati, belum dikatakan orang kaya,
belum dikatakan muslim sempurna apabila belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Mekah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzim fil nas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Yang artinya kata Allah umumkan, perintahkan kepada umat Islam untuk pergi haji ke Mekah. Yatuka rijalan, ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, wa yatina min kulli fajjin amik, dan sebagian yang lain pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Zaman sekarang enak. Habib Umar kemarin saya umroh bulan puasa ketemu Habib Umar juga dulu sebelum Covid, kalau tidak salah Pak Fitri juga umroh ikut saya juga. Alhamdulillah sekarang beliau berangkat lagi, enak ya. Zaman sekarang enak, 10 jam sampai ke Mekah. Saya haji pertama kali tahun 2008 dengan Habib Toha Jufri, 2 hari 2 malam saya pakai bis baru nyampe ke Mekah. Bukan dari Pontianak pakai bis, kalau dari Pontianak nyampe Luka tenggelam bis. Ini dari negara Yaman. Kebetulan saya dengan Habib Toha dulu sama-sama duduk di Yaman. Jadi tahun 2008 saya dengan Habib Toha haji pakai bis 2 hari 2 malam. Masih enak pakai bis. Di bis ada AC, ada WC, makan di restoran, tidur di hotel. Tapi bagaimana dengan haji Nabi Muhammad? Berhari-hari beliau, berminggu-minggu, kehujanan, kepanasan, kedinginan baru sampai ke Mekah. Memakai apa? Memakai unta. Bahkan diriwayatkan ada sebagian ulama sampai ke Mekah 1 tahun baru sampai ke Mekah. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah, rasa rindu ingin berkunjung ke makam Rasulullah, jangankan harta, jangankan badan, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang udah punya duit, ya daftar haji. Paling sedikit umroh, kata orang Pontianak, paling sedikit umroh itu udah sampai hajat. Dan kalau haji sudah nggak jauh ya. Haji sekarang 20 tahun. 20 tahun. Kalau umur kita 50, 70. Kalau umur 70, 90. Iya, kalau 90 masih hidup, kalau sehat. Mudah-mudahan di umur sehat. Ya, semuanya mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan yang belum sampai ke Mekah, Allah sampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai, mudah-mudahan sampai lagi. Di dalam ayat-ayat yang Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji ke Mekah. Siapa yang wajib haji, wajib umroh? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Allah tidak nyebut yang wajib haji, wajib umroh orang kaya, ada. Yang Allah sebut orang mampu. Kenapa? Orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Contohlah budak-budak Satria, umpama dia mampu beli sepeda ekol, apakah pasti kaya? Dia cuma mampu beli sepeda ekol, PCI tak mampu. Jadi orang kaya dan orang mampu dan orang kaya beda. Mohon maaf. Ada orang Islam mampu bangun rumah sampai habis 300-400 juta, haji yang cuma 49 juta tak mampu. Dia mampu beli mobil Avanza harga 200 juta, haji yang cuma 49 juta tak mampu. Di rumah motor sampai susun, PTX, NMAX, HP, iPhone Pro Max 14 30 juta, umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Betul? Bentar lagi musim korban nih, kambing begayu beli sepeda lipat, kambing 3 juta tak mampu. Buang dia sepeda lipat kau, sepeda listrik begayu. Ini sekarang jadi banyak orang Islam sekarang begitu. Sekarang ini banyak gaya elit ekonomi sulit. Dia ibu-ibu kata-kata, muka sebagai artis, mengkilat glowing, sampai ada pantun nasi kuning dalam lampu, muka glowing kaki berdebu. Saya ini ada cerita nyata ya. Kisah nyata bagi orang yang udah punya duit atau tak punya duit tapi punya tanah nggak mau dijual untuk daftar haji. Ini untuk semangat. Saya haji kedua kali tahun 2018. Kalau umroh saya tak tahu udah berapa puluh kali ya. Ini saya sebelum puasa kemarin umroh, bulan puasa umroh ketemu Habib Umar, lebaran umroh ini baru datang 3 minggu yang lalu. Saya haji kedua kali tahun 2018. Pada waktu itu saya jadi TP haji, petugas haji pemerintah.
Ya, ini beliau juga nih sering ke Mekah. Kemarin umroh dengan saya di Ustaz Muslimin dia. Beliau sekarang jadi kasih haji yang megang bagian haji Kota Pontianak. Kemarin bulan puasa saja yang ketemu Habib Umar ya, Masya Allah. Nah jadi tahun 2018 ceramah di rumah saya acara Walimatus Safar selamatan haji kayak Habib Umar nih. Oh siap, di mana gangnya? Diberitahu gang di daerah Celuju. Siap. Nyampe hari H saya pergi ke rumah dia, nyampe depan gang, Masya Allah, rumahnya di depan gang nih Bapak Ibu, cantik-cantik tingkat 2, mobil susun cantik rapi mobil. Dalam hati saya, ini orang kaya yang undang, aman, amplop aman. Mabim gurau ya udah, bukan apa sekarang ini corona bahaya, betul enggak Pak? Aman coba Pak. Ya sekarang ini corona bahaya budaya. Jadi nanti kalau habis acara ada yang mau salaman dengan saya Habib Umar atau abah saya nih, jangan salaman langsung, takut corona nular. Ngerti ya? Jadi caranya salaman bagaimana dengan Habib dengan Ustaz biar corona tak nular, cara salamannya harus pakai lapis. Takut kasihan nanti ibu mereka ke Mekah kok salaman nanti tidak berkah, tapi pakai lapis takut corona nular. Jadi beliau bawa corona ke Mekah bayar. Jadi ketika saya masuk depan rumah cantik-cantik, dalam hati saya, Masya Allah, ini mungkin yang undangnya orang kaya, karena biasanya orang haji itu ekonomi menengah ke atas. Saya nanya orang depan rumah ini, Pak, rumah si Fulan mana? Oh, rumah si Fulan Pak Haji, paling ujung, paling kecil. Hah, kata saya, sebagai motor, nyampe di ujung, kan betul-betul ada rumah kecil, bukan tipe 36, di bawah 36. Nggak tahu nggak ada tipe itu rumah. Dindingnya Pak Buya, dindingnya dari triplek kita kelupas. Saya masuk ke dalam, assalamualaikum, di dalam tuh tak saking kecil ruang tamu, nggak nyampe 10 orang, mungkin ada 8 orang yang diundang. Di depan rumah dia, ini rumah tingkat 2, ada mobil 2 putih. Saya tanya, maaf ini rumah siapa? Kebetulan dulu sebelah saya, rumah saya Pak Ustaz. Masya Allah, dalam hati kaya kau nih. Udah haji berapa kali? Belum Pak Ustaz. Udah umroh berapa kali? Belum. Ya Allah, tak malu ke rumah kecil. Akhirnya setelah saya ceramah sebentar, makan, saya panggil di tuan rumah. Suami istri datang pada saya. Mohon maaf Pak, saya nak tanya, ini Bapak daftar haji umroh berdua dengan istri, dibiayakan orang kaya atau biaya sendiri? Pak Ustaz, saya biaya sendiri. Mohon maaf Pak, Bapak dapat duit dari mana? Sampai saya nanya gitu, sebenarnya tak pantas ya. Cuma saya nanya untuk contoh lagi gitu semua. Apa dia bilang, Ustaz, saya kerja beca. Istri saya jualan sayur di trotoar, bukan di toko resmi, di trotoar yang kadang-kadang diusir dengan Satpol PP. Saya Pak Ustaz nabung, tiap hari kami berdua nabung Pak Ustaz, kadang 20.000, kadang 30.000, kadang 50.000. 15 tahun kami berdua nabung Pak Ustaz. Rela kami tak bangun rumah Pak Ustaz, rela kami tak beli baju baru lebaran. Yang penting kami bisa memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah udah haji dengan saya. Yang udah penghasilan 10 juta sebulan tak malu ke? Yang jadi pos perumahan tak malu ke? Yang udah jadi pejabat pegawai negeri tak malu ke saudara? Hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi sangat keras. Jangan enteng bapak-bapak yang udah punya duit atau tak punya duit tapi punya rumah kontrak, atau tak punya rumah kontrak tapi punya tanah tapi tidak mau dijual. Apa kata Nabi? Man indahu zatun wa rahilatun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Yang artinya barang siapa udah punya duit, punya ongkos cukup untuk berangkat haji ke Mekah, cuma dia tidak mau berangkat. Kadang-kadang ada orang nih tidak mau berangkat, biasa pegawai negeri. Mohon maaf yang pegawai negeri ya, mohon maaf Ustaz Muslimin, beliau udah berapa kali haji ya, udah haji udah umroh beliau ini. Kadang-kadang saya pernah nanya pegawai negeri, saya tanya, Pak, ngapa udah haji, udah umroh, nanti ya Ustaz nunggu pensiun? Iya kalau masih hidup, kalau di pensiun kan kena mereka terjabut nyawa, nah kemana? Ada aja biasanya pengusaha muda ini masih muda tapi udah kaya. Saya pernah tanya, Bang, Masya Allah Bang udah muda, masih muda tapi udah kaya, coba daftar umroh yuk dengan saya yuk, atau haji plus juga cukup. Apa dia? Pak Ustaz, saya masih muda, nanti jangan nunggu tua Pak Ustaz. Bukan apa, takut karena saya masih muda, takut saya nanti ke Mekah, datang dari Mekah tuh saya masih suka ke diskotik, masih suka main perempuan Pak Ustaz. Bukan begitu, walaupun kau masih muda, berangkat jalur ke Mekah, siapa tahu nanti oleh Allah diberi petunjuk
petunjuk, diberi hidayah hingga jadi Pak Haji yang bagus. Ada lagi orang tanya, Pak, ngapa tak haji? Belum ada seru kan ini? Ini orang Pontianak sini. Ngapa tak haji umroh? Belum ada seru. Kata siapa? Seru dan panggilan udah belum, gua udah melakukan. Sisa satunya panggilan malaikat maut. Saya tidak pengalaman, Pak. Ya saya tanya lagi, Pak, kenapa udah haji? Pak Ustaz, saya dengar berita ada tetangga saya ketika dia tawaf, Pak Ustaz tawaf, saking ramainya orang berjuta, dia terpeleset terjatuh, lalu diinjak sampai mati, Pak Ustaz. Makanya Pak Ustaz, saya takut nanti saya mati di sana. Kata siapa saudara? Kalau Imam waktu mati di mana mati saya? Haji dari tahun 2008, haji kedua 2018. Tiap bulan saya ke Mekah. Ada nggak mati? Mana tambah ganteng? Apa takut gitu mati? Kadang-kadang santri ya sekali. Nyambung ada santri. Ini kemarin dia lihat sekitar setengah tahun yang lalu ada wali murid dari saya. Ustaz, anak saya mau saya mondokkan. Oh iya, berapa pendaftaran? Dia lihat 5 juta. Yo Ustaz siap. Dapat 2 minggu nego lagi. Maaf Ustaz, anak saya tak jadi mondok. Hah? Ngapa tak jadi? Barusan saya nonton di TV One, itu di pesantren Gontor ada satu santri dikeroyok oleh kawannya 12 orang sampai mati. Ada kan berita kan? Makanya saya tak jadi mondok, Ustaz. Takut anak saya mati dikeroyok. Lalu saya tanya, terus Pak, kalau anak bapak tidak mondok, diam di rumah, tidak mati ke? Ayo wahai santri, anak bapak ibu tidak usah mondok, dia di rumah, tidak mati sampai 1000 tahun hidup itu. Saya mondok 15 tahun, kan tidak mati. Kalau belum ajalnya, tak mungkin mati. Contoh, pernah nggak dengar berita keluarga, tak ada sakit tiba-tiba dia meninggal tanpa ada sakit, ada tak? Ada tak bapak ibu punya tetangga keluarga sakit 3 tahun kan mati? Ada tak? Sampai kadang-kadang anak disumpah karena bapak kaya tapi masih bila bapak nak mati, anak kurang ajar. Jadi kata Nabi Muhammad, "Man indahu zadun," barang siapa udah punya duit, punya ongkos, tapi tak mau berangkat haji, tak mau berangkat umroh, apa kata Nabi? Ya pun mati saja kamu. Kalau bahasa Pontianak, mati ya kau. Ini agak kasar sedikit kalau bahasa Pontianak, agak lembut sedikit. Mati saja kamu. Padahal artinya satu, mati gak? Ini Nabi bilang, orang yang punya duit tapi tak mau berangkat haji, apa kata Nabi? Falyamun, mati saja kamu, tinggal pilih. Insya Yahudiyan, wa insya Nasraniyan, tinggal pilih. Mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasara. Artinya orang yang sudah punya duit cukup untuk berangkat haji umroh, tapi tak mau berangkat, mati dalam keadaan kafir. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, yang udah punya mobil tuh, apalagi mobil Fortune harga 600 juta, jual 4 laku 500, 100 juta dia beli Avanza. Enggak apa-apa, yang penting nyampe ke Mekah. Kita belum tahu ajal Pak. Juga enggak kalah pentingnya, ya Habib dah, alhamdulillah ada pengalaman, Ustaz Fitri juga udah pengalaman untuk kita semua nih. Tidak kalah pentingnya, kalau haji jangan lupa sering-sering ziarah ke makam Nabi. Banyak orang ini cuma sibuk dengan raudhah, sibuk dengan ibadah di Masjid Nabawi, tapi dia lupa ke ziarah ke makam Nabi. Padahal apa kata Nabi? Man hajja walam yasurni faqad jafani wa man zarani hamaitan faqad ma zarani hayyan. Yang artinya barang siapa pergi haji ke Mekah, pergi haji ke Madinah, tapi dia tidak pergi ke makamku, tidak berkunjung, tidak berziarah ke makamku, faqad jafani, berarti dia telah menjauh, dia telah berpaling dariku. Wa man zarani maitan faqad ma zarani hayyan. Yang artinya barang siapa yang berziarah, berkunjung ke makamku dalam keadaan meninggal dunia, aku meninggal dunia, sama saja dia pergi kepadaku dalam keadaan aku hidup. Makanya ketika ziarah ke makam Nabi itu ada akhlak, ada sopan santun. Ya, jangan pula nanti ziarah ke makam Nabi selfie. Ya boleh, kalau saya dari pesantren Abi kena Umi, setiap saya ziarah saya langsung video call. Ya video call, saya HP saya nampakkan ke makam Nabi. Abi dengan Umi langsung itu tak. Pokoknya setiap saya video call ziarah makam Nabi, Abi Umi pasti nangis. Saking rindunya Pak. Kita jadi tak pernah ke Mekah, dia tak pernah ke Madinah, tak pernah ziarah makam Nabi. Kadang-kadang baca sholawat berdiri begini nangis, betul tak? Bagaimana ini Nabi, makam Nabi ada di depan kita? Cuma sungguh sangat disayangkan. Sekarang ini banyak orang baca sholawat nangis-nangis. Ya Nabi salam
para habaib dibilang keturunan Nabi Muhammad terputus. Bagaimana sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua nanti ini Bapak, kita ini masuk surga bukan karena sholat kita, karena sholat kita tak mungkin diterima. Apa kayak saya nih? Kita sholat kan dialog. Kalau sholat depan orang lama takbir. Allahu Akbar depan orang. Sholat seorang dalam kamar kayak kodok lucat-lucat. Gimana sholat mau diterima? Apa kata jawaban lahu khusyuk al-buhata lahu khusyuk dawaihu. Tanda orang sholatnya khusyuk, maka khusyuk pun anggota tubuhnya. Kita kan sholat ngadap kiblat, tapi hati kita ada di rumah, bayangan kita ada di kantor, pikiran kita ada di pasar. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Sholat kita mau diterima jauh, puasa kita mau diterima jauh, ibadah kita mau diterima jauh. Yang akan menyebabkan kita masuk surga apa? Satu, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa'lana ya Rasulullah. Kita nanti manusia semua beramai-ramai pergi ke Nabi Adam. Isfa'lana ya Nabi Adam. Nabi Adam, tolong kami Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi, aku, kau. Nyaman gak aku tolong kau? Aku yang bingung, mending aku. Kalau bahasa gitu. Pergi ke Nabi Musa, Nabi Isa sama, nafsi. Akhirnya kita manusia beramai-ramai pergi ke Nabi Adam. Isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Habibullah. Ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, tolonglah kami, berilah kami syafaat. Kami tidak kuat Nabi, matahari berada sekali di atas kepala kami dan kami tenggelam oleh keringat kami sendiri. Kata Nabi, kau nak minta tolong aku, kau minta syafaat aku, tak malu kau? Ketika kau hidup kau benci cucu aku, kau maki cucu aku, kau fitnah cucu aku. No, kata Nabi, nehi, joti kele, ketumbar berjaya, cabai tahi taruh tempe. Kata saya. Kalau kata saya nehi, tak bisa berapa syafaat. Hati-hati saudara. Apa? Lau anna rajulan sofana baina Nabi bersabda, lau anna rajulan sofana baina rukni wal magam wa shalla wa shama wa wubidun li ali Muhammad tahana. Yang artinya barang siapa dia kerjanya tiap hari di Ka'bah, tempat paling mulia ini di dunia adalah Ka'bah. Ada orang tiap hari tinggal di Ka'bah, kerjanya tidak ada lain, sholat, puasa, bayar baca Quran, ibadah. Tinggal di Ka'bah ibadah terus, tidak pernah seumur hidup bermaksiat. Hanya saja kata Nabi, wa wabidun li ali Muhammad, hanya saja di dalam hati kecilnya ada rasa benci kepada satu Habib. Apa kata Nabi? Orang ini masuk neraka. Jangankan saya yang banyak dosa, walaupun dia ulama, punya santri 100.000, santrinya pandai terbang, tapi benci ke satu Habib, makanya Bapak, ya, walaupun sekarang beredar video orang-orang yang benci Habib, kita sebagai pecinta sejati tidak akan berubah sampai mati, betul? Saya nak nanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau hormat Habib, nyium tangan Habib, ada hilang nggak barang kita? Ada berkurang nggak? Kita menyium Habib, patah tangan kita itu ada. Kita hormat Habib berdiri ini hilang motor kita pernah. Ada rugi nggak? Rugi nggak? Tidak ada. Kita hormat Habib, orang syariah keturunan tidak ada ruginya. Bahkan kalau kita kurang ajar, benci kepada para habaib, apa kata Nabi? Man ada nabi wa nabi rahimi, faqad adani, wa man adani faqad adallah. Yang artinya dengarkan kata Nabi Muhammad, barang siapa yang kurang ajar kepada keturunan para habaib, sama saja dia kurang ajar kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan syafaat dari Nabi Muhammad, berkat dari para habaib, dan mudah-mudahan kita semua berkat kecintaan kita pada cucu Nabi Marhatul Syarifah. Mudah-mudahan Allah permudah kita semua nyampe ke Mekah, pergi haji ke Mekah dan ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan Habib Umar dan Syarif Fitri dan semua jemaah haji di seluruh dunia oleh Allah diselamatkan sampai bulan ke negara masing-masing, dijadikan haji yang mabrur, dan mudah-mudahan kita semua bisa nyampe sekeluarga, amin. Kurang lebihnya mohon maaf karena udah malam, belum sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.